aku Hesti. Di video kali ini, aku bakal bahas tentang fungsi manajemen, proses manajemen olahraga, fungsi perencanaan, dan manajemen strategi pada buku manajemen pengelolaan pengantar manajemen olahraga yang ini. Check it out. Kesempatan kali ini saya bakalan bahas tentang fungsi organik dari manajemen olahraga itu. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang fungsi manajemen itu sendiri. Di antaranya yang pertama itu ada Henry Fayol dalam bukunya yang berjudul Administrasi dan Manajemen pada tahun 1916. Beliau mengemukakan bahwa ada 5 fungsi pada manajemen, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, pengordinasian, dan pengawasan. Lalu ada juga menurut George R. Terry yang mengemukakan bahwa ada 4 fungsi dari manajemen itu sendiri. Dalam bukunya yang berjudul Principle of Management, di antaranya ada perencanaan, pengordinasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang ketiga ada Dabrin dan kawan-kawan. Mereka mengemukakan bahwa fungsi manajemen itu terbagi menjadi 4, yakni planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, dapat kita simpulkan bahwa fungsi manajemen sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga leading, yang keempat controlling, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Lalu di bab 4 ini ada pembahasan tentang proses manajemen olahraga. Nah, prosesnya itu seperti yang sudah disampaikan dari fungsi manajemen sendiri. Proses manajemen olahraga ini terbagi menjadi 5, mulai dari perencanaan atau kita sebut planning. Nah, mengapa harus dimulai dari planning? Karena pondasi awalnya kita harus merumuskan visi, misi, atau tujuan akhirnya, terus tantangan ke depan, tantangan yang akan dihadapi oleh manajemen itu sendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya itu apa, terus tuh kayak tujuan yang dicapainya itu nanti apa gitu, harus dirumuskan terlebih dahulu. Lalu organizing ini menjadi tahap kedua dari abis planning atau perencanaan langsung ke organizing. Nah, organizing ini tuh proses yang mana kita itu bisa mengembangkan metode dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya gitu. Lalu ada yang namanya leading atau pemberian arahan gitu kan. Nah, pemberian arahan ini diberikan oleh ketuanya sendiri gitu, yang sudah dipercayai sama manajemen untuk mengelola dan memberikan arahan kepada anggota-anggotanya untuk menjalankan proses sesuai dengan yang direncanakan gitu. Lalu di sini ada controlling. Nah, controlling di sini itu bagaimana kita bisa memotivasi gitu, yang mana sebagai ketua atau ketua leading yang sudah dipilih oleh manajemen itu sendiri bisa memberikan motivasi kepada anggotanya, lalu bisa pengembangan terhadap metode yang sudah direncanakan itu sendiri gitu, agar lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi ini tuh sangat penting pada proses manajemen. Mengapa? Karena kita bisa mengetahui kekurangan, kelebihannya, terus apakah pencapaian
kita sudah berhasil, lalu tujuan yang dicapai itu berhasil tidaknya gitu. Jadi evaluasi ini adalah hal yang paling penting dalam proses manajemen itu sendiri. Nah, di bab 5 ini ada fungsi perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan ini merupakan sebuah pola tentang aktivitas-aktivitas yang pada masa yang akan datang, yang mana harus terintegrasi dan dipredeterminasi. Nah, perencanaan ini tuh merupakan hal yang paling mendasar pada fungsi manajemen olahraga itu sendiri, yang mana perencanaan ini memiliki dampak yang sangat penting gitu kan pada hasil yang akan dicapai oleh manajemen itu sendiri. Di samping itu, fungsi perencanaan itu disebut dengan penggabungan ide-ide dari beberapa pihak yang penuh dengan argumen gitu kan, opini dan lainnya, sehingga menghasilkan keputusan yang mana ditetapkan pada tujuan perencanaan itu sendiri gitu. Lalu fungsi perencanaan ini memiliki ragam atau jenis, diantaranya ada perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini biasanya perencanaan yang dibuat kurang lebih 1 tahun gitu. Lalu ada perencanaan jangka menengah, yang mana perencanaan jangka menengah ini dibuat tidak lebih dan tidak kurang dari 1 sampai 5 tahun. Lalu yang ketiga atau yang terakhir dari jenis perencanaan itu sendiri ada perencanaan jangka panjang, yang mana perencanaan ini memiliki panjang waktu atau kurun waktu lebih dari 5 tahun, seperti itu. Lalu ada yang dinamakan manajemen strategi atau budaya penyusunan, penerapan, pengevaluasian, hingga keputusan setiap manajemen yang memiliki fokus kepada proses penetapan tujuan, pengembangan, dan perencanaan pada suatu organisasi. Nah, proses manajemen strategi itu diantaranya ada tahap formulasi, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Yang mana tahap formulasi ini sama halnya dengan proses perencanaan, yang pada intinya di tahap formulasi ini menentukan tujuan, visi misi, menentukan kekuatan dan kelemahan pada strategi yang akan dibuat, dan pahit manisnya strategi yang dibuat hingga pengambilan keputusan, seperti itu. Lalu tahap implementasi atau penerapan atau disebut juga tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap yang sesuai dengan formulasi. Jadi tahap pelaksanaan yang sudah disesuaikan, yang sudah direncanakan sebelumnya pada tahap formulasi, lalu dijalankan pada tahap implementasi ini. Dan yang terakhir itu ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini merupakan tahap penilaian pada tahap implementasi dan formulasi. Mengapa disebut penilaian? Karena pada tahap ini, setelah rangkaian implementasi yang dijalankan dan formulasi yang sudah dikemukakan sebagai tujuan strategi itu sendiri, pada tahap ini menghasilkan apa sih yang dihasilkan gitu, apa sih yang berkembang gitu, apakah memberikan dampak baik atau malah sebaliknya gitu, apa sih kekurangannya gitu. Untuk selanjutnya bisa diperbaiki menjadi lebih baik gitu, atau enggak mengurangi kesalahan-kesalahan pada tahap implementasi. Dan jika strategi ini digunakan kembali, tidak melakukan kesalahan yang sama, minimal seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya dalam
aku pengantar manajemen olahraga pada bab 4 dan 5. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.